Om Swastiastu, jumpa lagi dalam tutur situs Pahatan Sang Garuda di Candi Borobudur. Saya Cokoda Udiana Nindya Pemayun dalam studi penelitian lapangan ini akan membahas sebuah topik mengkhusus mengenai situs Pahatan Sang Garuda di Candi Sukoh. Adapun ulasan yang berkaitan dengan tutur situs Pahatan Sang Garuda ini terdiri dari pertama mengenai ide dan daya cipta leluhur kita ketika memahatkan sosok figur Sang Garuda yang berada di Candi Sukoh ini. Di semua relief yang terpahat di Candi Borobudur itu ada satu adegan yang menggambarkan visual bentuk Sang Garuda, ya. Nah, ada apa leluhur kita memvisualkan ini? Tentunya leluhur kita yang menciptakan ini memiliki daya cipta yang khusus, karena sosok figur Sang Garuda ini tampil hanya pada satu relief saja, ya. Di sini tergambar adalah makhluk mitologi berkepala burung, berbadan manusia dan berkaki seperti manusia. Akan berbeda halnya dengan pahatan relief Borobudur ini dengan Garuda yang ada di Prambanan. Nah, di sini di penggambarannya itu adalah dari raut muka itu sederhana, itu wajahnya mirip masih seperti manusia, memiliki kuping dan memakai anting-anting berbentuk bunga. Namun paruhnya seperti paruh burung. Ya, nah, daya cipta yang dimiliki oleh leluhur kita tentunya memiliki dasar yang kuat, yaitu berkaitan dengan mitos manusia berkepala burung yang disebut dengan Sang Garuda. Sang Garuda ini adalah putra dari seorang dewi, yaitu Dewi Winata, ya. Nah, penggambarannya di setiap zaman itu selalu berbeda-beda. Nah, di sini daya cipta leluhur kita menampilkan Sang Garuda dalam visual yang di hadapan kita ini berkaitan dengan bentuk mirip seperti manusia, berbadan, bertangan, dan berkaki, serta memakai atribut hias dan duduk dalam posisi bersila. Nah, inilah maksud daya cipta leluhur kita menampilkan Sang Garuda, tentunya memiliki filosofis dan makna tersendiri berkaitan dengan visualisasi Garuda. Kemudian dipahatnya pahatan berbentuk Sang Garuda ini tentunya dipasang atau ditempatkan pada suatu relief yang mengadegan suatu cerita, ya, sedang menghadap Sang Buddha Gautama. Namun saya dari sisi bidang ilmu saya, yaitu bidang ilmu seni patung, tentunya sangatlah khusus, ya, karena memahat sebuah batu tentunya memerlukan sebuah keterampilan dan jenana yang baik, ya, karena dari sisi bentuk yang terpahatkan itu sangat sempurna sekali, ya, guratannya halus, kemudian komposisi figur itu sudah tepat seolah-olah dalam posisi berduduk dan memegang sebuah bunga, ya. Nah, guna dari pahatan ini itu adalah dipasang di relief Candi Borobudur, ya. Selanjutnya saya mengarah kepada bentuk, ya. Dalam uraian kita akan membagi 3, bentuk kepala, bentuk badan, dan bentuk kaki serta posisi yang dipahatkan. Ya, dari sisi kepala, ya, penggambarannya seperti manusia, berparuhnya seperti burung, ya. Nah, paruh ini seperti ayam atau seperti Raja Wali. Nah, itu
itu masih dalam interpretasi. Kemudian yang jelas itu kuping atau telinga dibuat penggambarannya jelas memakai sebuah anting-anting. Ya, kemudian rambut dibuat bergelombang serta sayap tidak kelihatan. Kemudian bagian badan itu ada istilahnya badong, ya, hiasan bagian leher yang kalau dalam bahasa Bali disebut badong. Badong tergambar sangat sederhana, namun pada komposisinya sangatlah tepat. Kemudian diperhatikan juga gelang tangan, ya. Gelang tangan itu dibuat sederhana dengan lingkaran-lingkaran, ya, dan memegang dalam posisi memegang sebuah bunga, sedangkan tangan kiri itu berada di posisi santai di atas lutut, ya. Kemudian dari sisi badan jelas ini komposisi manusia, ya. Di komposisi manusia, jadi leluhur kita pada saat zaman dahulu tersebut atau pada saat relief ini digambarkan itu sudah mengerti, sudah memahami pola penggambaran badan manusia dan pembagian-pembagiannya. Ya, kemudian ke bawah lagi dilihat atribut yang memakai hiasan di bawah pusar itu terlihat seperti kain yang dibalut yang sangat sederhana dan dibulat, ya, melilit di bagian itu penggambarannya sangat sederhana dan dibuat dalam posisi bersila. Nah, uniknya pahatan berbentuk situs pahatan Sang Garuda ini yang ada di Candi Borobudur ini hanya ada satu adegan relief yang tergambar. Selainnya tidak ada berbentuk manusia berkepala burung ini, bisa dicek dan bisa diperhatikan, ya. Nah, ini dalam posisi bersila ini komposisinya sangat tepat dan seolah-olah hidup, ya. Nah, inilah kekuatan dari leluhur kita ketika memahatkan sebuah batu alam yang digali di bawah, kemudian dengan kekerasannya tentunya menggunakan peralatan-peralatan yang seadanya, ya, tapi menghasilkan karya yang baik, ya. Nah, ada makna yang tersirat tentang mitologi Sang Garuda ini. Sang Garuda dikenal sebagai sosok sang pembebas, ya. Kemudian dikenal juga sebagai sosok sang penakluk ular, ya. Dikenal juga sebagai sosok sang terang jana, ya, artinya cahaya yang terang, ya. Demikian juga sosok Garuda digambarkan sebagai sang penakluk gajah dan kura-kura raksasa, dan masih banyak ada istilah-istilah berkaitan dengan Sang Garuda ini. Yang jelas di Candi Borobudur dari pahatan dan fakta yang ada bahwasanya penggambaran Garuda seperti manusia berkepala burung, tidak memakai sayap. Jadi manusia berhias sama seperti manusia sebenarnya berhias, memakai gelang, memakai badong, memakai hiasan telinga. Namun di sini adalah tergambar manusia berparuh seperti burung. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan saya dalam melakukan studi penelitian khusus tentang situs pahatan Sang Garuda di Candi Borobudur. Tujuan dari konten ini adalah untuk pendidikan seni dan budaya, khususnya di bidang ilmu saya yaitu seni patung. Dalam kelas Merdeka ini saya hanya memberikan sebuah penggambaran dari bidang ilmu saya, bidang ilmu seni patung, terkhusus pada subjek yaitu visual Sang Garuda, manusia berkepala burung, ya. Nah, ada apa dengan visualisasi ini? Dan masih banyak sekali varian-varian yang dipahatkan oleh leluhur kita di tempat lain. Nah, inilah menjadi
tutur saya sebagai seorang dosen di Institut Seni Indonesia untuk berbagi pengetahuan dan berbagi informasi serta berbagi keilmuan saya sehingga pemirsa dan mahasiswa yang menonton video ini dapat memahami dengan baik dan tergugah hatinya untuk kembali mengagumi karya-karya leluhur kita yang tercipta di zaman terdahulu dan melestarikannya serta menggali pengetahuan-pengetahuan leluhur yang tergambar dalam sebuah bentuk karya seni yang tentunya ada pesan dan ada sesuatu yang tersirat, ada sesuatu yang masih terpendam secara misteri. Apakah makhluk seperti ini pernah ada atau tidak? Ataukah makhluk ini hanya sebagai imajinasi daya cipta leluhur kita atau bagaimana? Nah, inilah yang menjadi sebuah tantangan kita dalam dunia pendidikan untuk melakukan penelitian dan melakukan penggalian yang lebih dalam dari bidang ilmu ikonografi atau bagian bidang ilmu seni, khususnya di bidang ilmu seni yang saya tekuni, yaitu seni patung. Selain hal tersebut di atas, dari sisi komposisi dan pembentukan figur, garapannya sangat halus sekali. Tentunya alat yang digunakan adalah alat yang khusus. Karena dari sisi fakta yang kita perhatikan, hasil dari pahatan leluhur kita yang ada di Candi Borobudur ini dengan topik Sang Garuda itu hasilnya sangat halus dan jelas ya. Walaupun penggambarannya secara sederhana, dari segi mata dibuat sederhana, dari segi pola penggambaran kepala dibuat sangat sederhana, kemudian di penggambaran atributnya dibuat sederhana, dan posisi-posisi yang dipahatkan tersebut sangat terkesan sangat tenang dan santai. Nah, inilah daya cipta terbaik leluhur kita yang harusnya kita pahami dengan baik, kita pelajari dengan baik, kita gali dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan Sang Garuda. Demikian dari saya, mudah-mudahan video yang saya tampilkan ini dalam konten tutur situs pahatan Sang Garuda di Candi Borobudur menjadi edukasi dan menjadi sebuah spirit ketika kita menciptakan karya-karya seni yang nantinya dapat dipahami dan dipelajari oleh generasi yang akan datang. Tentunya hal-hal yang tersirat, hal-hal yang ingin disampaikan oleh leluhur kita ketika menampilkan figur Sang Garuda kepada generasi yang akan datang sangatlah penting untuk dipahami. Bahwasanya Sang Garuda disimbolkan sebagai sang pembebas. Dengan demikian, sangat tepatlah bangsa kita Indonesia memilih lambang Garuda Pancasila karena dasar dan cikal bakalnya telah tergambarkan di seluruh candi, baik pura yang ada di Bali, semuanya tergambarkan visualisasi Garuda, namun variannya yang berbeda. Nah, terjadinya variasi yang berbeda ini menjadi memperkaya daya cipta kita, atau kita memperhatikan bahwa leluhur kita memiliki daya cipta yang berbeda berkaitan tentang memvisualkan dan mewujudkan sosok figur Sang Garuda ini dalam karya seni. Lebih lanjut, konten ini akan melihat dan menampilkan
beberapa varian patung Garuda yang ada di Nusantara. Demikian dari saya ucapkan terima kasih, tetap dukung channel ini sehingga memberikan masukan-masukan dan pandangan berkaitan tentang Sang Garuda dalam kebudayaan burung di Nusantara. Tetap dukung channel ini dan ikuti penayangan yang lain berkaitan dengan varian-varian Sang Garuda yang dipahatkan oleh leluhur kita atau yang divisualkan oleh leluhur kita dalam berbagai karya seni dan kebudayaan. Demikian saya Cukuda Udiana Nimia Humayun mengucapkan terima kasih dan matur suksemu.